Assalamualaikum anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ibu Anugrah dan kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, terkhusus pada pembahasan mengenai hukum-hukum Newton. Selamat menyaksikan. Pembahasan kita sesuai dengan isi buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi 2017. Coba kalian pikirkan, mengapa saat berada di dalam bus yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba bus itu direm, badan kita akan terdorong ke depan? Mengapa pada saat berada di dalam mobil kita perlu mengenakan sabuk pengaman? Nah, yuk kita pelajari hukum pertama Newton. Sebuah fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Contoh lain yang menunjukkan inersia benda adalah saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Kemudian tiba-tiba mobil itu direm. Nah, badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Peristiwa tersebut yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang pada kendaraan, khususnya mobil. Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F-nya sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal dengan hukum pertama Newton. Berikutnya kita akan membahas mengenai hukum kedua Newton. Jadi hukum kedua Newton ini membahas mengenai hubungan antara percepatan, gaya, dan massa suatu benda. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan atau diberikan itu semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi dengan gaya yang besar maka akan didapatkan percepatan yang besar juga. Contoh lainnya adalah saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Kita lanjutkan pada hukum ketiga Newton. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Berdasarkan fakta tersebut, apa yang sebenarnya terjadi pada roket yang sedang diluncurkan? Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah atau F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contoh gaya aksi dan reaksi tersebut misalnya pada peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama namun arah gaya yang berlawanan.
sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.